Radio Terminal Unesa, your education, entertainment, and music station. Halo Sobat Terminal, balik lagi di segmen Ngobrol bareng Sobat Terminal. Nah, di sini kita kedatangan tamu nih dari anak kandung ya. Dari mana FIKK? FIKK, anak emas, anak kandung, langsung kita datangkan ke sini. Nah, luar biasa banget nih. Ini dengan kakak siapa? Nama aku Muhammad Yusuf Syahdan, boleh dipanggil Yusuf. Saya asal dari Surabaya. Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Wih. Biasa banget nih. Nah, lalu dari kakak Yusuf nih, untuk kegiatan daily sehari-hari ini ngapain aja nih? Dari Kak Yusuf? Kalau daily activity itu dari weekday ya, dari weekday itu kebanyakan dari Senin sampai Jumat itu ada mata kuliah. Oh, Nah, biasanya mata kuliahnya itu antara pagi atau siang, itu tergantung konfirmasi dari dosen. Oh, gitu. Tapi setelah kuliah itu pasti ada latihan di hari Selasa sama Kamis. Wow. Dan Selasa sama Kamis, lalu sisanya itu saya melatih karate dan kerja melatih basket. Dan mungkin ada tambahan kalau ada rapat seperti di Paguyuban Putra Putri FIKK, Paguyuban Putra Putri UNESA itu ada. Jadi kayak selalu ada banget aja ya. gitu ya. Itu menu. Dan weekend juga tetap melatih juga. Oh gitu. Weekend, iya. Weekend melatih. Waduh. Selain untuk selain itu nih, selain dari ngajar karate, apa lagi nih Kak? Dari yang lain selain, maksudnya dari ngajar karatenya kakak. Oh, selain karate itu melatih basket. Iya, di DBL Academy PTC. Berarti olahraganya nih nggak selalu karate gitu ya, tapi Iya. ke basket juga. Iya. Wow. Karena dari ilmu dari dosen-dosen itu carilah peluang dari setiap olahraga. Widih. Makanya kenapa jurusan olahraga itu selalu mempelajari hampir semua cabang olahraga, yaitu karena di setiap olahraga pasti ada change untuk mata pencaharian kita di masa depan nanti. Wow. Keren banget ya. Nah, lalu nih dari Kak Yusuf, kapan mulai terjun di bidang karatenya ini? Oke, untuk awal mula ikut karate itu dari kelas 4 SD. Oh itu. Iya, kelas 4 SD. Wow, dari SD masih SD. kecil. Iya. Join karate teman-teman. Wow, Wih, keren. berarti konsisten ya dari kelas 4 SD sampai sekarang Iya. kuliah masih ikut karate. Iya, ya selama beberapa tahun ya, 4 SD sampai sekarang itu ya pasti ada naik turunnya. Oh, Karena naik konsisten turunnya. itu sangat-sangat sulit banget. Iya, bener, konsisten Iya. itu bener sulit banget sih. Terus gimana cara Kak Yusuf nih, kayak kan dari kelas 4 SD ada Iya. naik turunnya. Nah, itu tuh balik lagi untuk semangat lagi tuh gimana untuk balik latihan gitu. Nah, kalau hal seperti itu tuh banyak faktor ya. Dari dukungan orang tua, apalagi kan dulu masih kecil, masih SMP, SMA kan masih labil gitu. Kita masih labil ya, kebanyakan dapat support dari orang tua. Wow. Tuh, jadi kita muncul niat. Jadi saat kita males, saat orang tua ngingetin, jadi kayak mikir, oh aku harus tanggung jawab sama Apa yang udah dimulai gitu ya, apa yang udah diikutin. Wow. Berarti dulu dari waktu SD ada ikut olahraga lain nggak, Kak? Kalau sebelum karate itu banyak banget aku. Oh iya. Jadi pertama kali aku ikut olahraga itu dari bulu tangkis, badminton. Wih, bulu tangkis itu kelas? Kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3. Itu tuh aku mulai ikut kompetisi-kompetisi, ya alhamdulillah lumayan. Akhirnya di suatu momen aku jenuh dan berhenti. Setelah itu habis bulu tangkis itu aku ikut volley. Volley. Itu masih SD? Masih SD. SD juga. Volley. Wow. Jadi kalau dibuat timeline itu sebenarnya agak ribet ya, soalnya awal badminton itu benar-benar aku badminton aja. Nah, setelah itu volley aku nerus sampai SMP. Itu pun bersama dengan karate juga. Wow. Gitu. Terus saat kelas 5 sampai kelas 6 aku ikut kursus renang.
Wow. Jadi bersamaan ya. Wow, keren banget sih. Terus pas SMP kita ambil lagi basket. Wih. Jadi banyak banget Bentar. gitu. Aku bingung sih, ini cara ngatur manajemen waktunya itu dari kecil kan Iya, berarti? dari kecil. Jadi kan aku dulu street parents tuh. Wow. Jadi Ternyata guys, seperti ini. Street parent. Street ya, parent, street yes. parents. Jadi jarang keluar sama teman-teman, jarang. Jadi benar-benar fokus sama kegiatanku sendiri. Aduh, kenapa kok bisa Kak? Karena apa ya? Orang tua mungkin ngasih yang terbaik, ingin ngasih yang terbaik buat aku untuk ke masa depan. Jadi dulu sekolah sampai misal sampai jam 3 itu lanjut les kursus, Wow. kursus apa pelajaran, terus les kursus bahasa Inggris, habis itu latihan. Berarti malamnya latihan? Malamnya latihan. Wow, berarti pagi dari jam 7 Ya jam 7-an sekolah. ya sekolah sampai jam 3 mungkin ya. Jam Terus 3. akhirnya lanjut les bahasa Inggris, les pelajaran, terus habis itu latihan. Wow. Terus sampai malam tuh lesnya? Lesnya mungkin sampai maghrib kalau nggak jam 7 terus akhirnya lanjut latihan. Terus sampai jam 9. Itu ngerjain PR-nya gimana ya, Kak ya? Ya apa gimana? Iya. kalau Pasti ngantuk. kadang ngerjain PR itu kalau lagi mood itu biasanya habis pulang sekolah itu langsung ngerjain, kalau nggak di tempat les. Oh, di tempat les. Ya kalau memang lagi capek terus apa namanya nggak mood biasanya hamin 1 jam sekolah itu baru ngerjain. Di sekolah berarti Iya, di ngerjainnya. sekolah. Wow. Mungkin Gitu. Kakak pernah nggak nih waktu di sekolah ini ngerjain PR sama teman-teman, pernah nggak? Oh pernah banget. Iya, bareng-bareng gitu kan. Padahal kelas 6 dikasih rule sama guruku itu nggak boleh ngerjain di sekolah. Akhirnya karena kita kepepet nekat Ngerjain. sekali 2 kali it's okay, Iya. aman. Terus setelah itu ketahuan akhirnya akhirnya kena punishment. Nggak boleh ikut pelajaran selama 1 jam kan, nggak 2 jam gitu. Oh, 1 jam 2 jam. Iya. Ternyata ya dibalik Oh, dari kakak Dari ini olahraga ini. ada sembung-sembung negatif. Dari negatif tapi kan kepepet saat negatifnya kepepet aja. Ya betul. Nah, lalu dari kakak nih, motivasi apa ya terjun ke bidang karate nih, Kak? Saat itu sebenarnya orang tua ngikutin karate itu cuma untuk jaga diri, buat bekal di luar nanti. Misal kan sekarang apalagi sekarang marak kasus pembulian Iya, tuh. benar. Nah, akhirnya Benar. dari kecil udah dikasih bekal bela diri biar bisa menjaga diri sendiri. Gitu. benar. Akhirnya Betul banget sih. setelah 1 bulan kalau nggak 2 bulan latihan, aku nyoba kompetisi, coba kejuaraan. Akhirnya dapet juara. Itu akhirnya Kenapa, Kak? kelas 4, Oh, masih kelas 4 ya, baru Gila. ikut. Jadi apa namanya? Akhirnya muncul niat buat ingin kompetisi lagi gitu. Akhirnya aku mungkin passionku di sini Iya, ya. passionku di sini. Aku coba Jadi dulu akhirnya beberapa tahun ini aku bisa dapat berapa? dapat kompetisi Iya. berapa, bisa sampai puncak apa enggak gitu. Wih, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita. Wih, keren ya, berarti emang dari SD kayak ikut-ikut olahraga apapun itu, dari badminton, Ya. volley, basket, terus karate. Wah, emang cocok sih di jurusan yang sekarang nih. Di jurusan apa nih Kak tadi? Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Wow, keren banget sih. Lalu kakak nih yang paling support di bidang karate nih apa ini, Kak? Yang paling support di karate itu ya paling penting itu orang tua. Dan apa namanya? Bener. Betul. Orang tua. Lalu saat aku dapat misal meraih juara atau apa kan Ya. pasti disetorin ke sekolah. Nah. Nah itu Iya. semuanya jadi ikut support juga. Iya. Jadi kayak rasanya tuh kayak apa namanya? Ada rasa bangga gitu kan. Bangga dan ingin nge-push lagi gitu. Bener-bener. Push lagi jadi yang lebih baik lagi. Iya, soalnya Betul. sekalinya ikut lomba terus menang tuh kayak ketagihan gitu Iya, nggak sih? betul. Iya kan, wih. Cuman minusnya kalau kita sering juara sekalinya kalah itu bakal down banget. Iya, bener sih. Betul. real. Mental Betul, banget. Bener banget. banget. Nah ini
kan kita bicarain tentang down gitu kan. Nah, Ya. gimana cara Kak Yusuf ini jaga supaya mental kita tetap apa ya? Tetap nggak down. optimis gitu. Ya, optimis, Kak. Apalagi saat pertandingan gitu kan. Saat pertandingan, oke. Jadi caranya itu dari my experience sekarang aja ya. Soalnya dulu itu untuk manajemen mental tuh sangat sulit karena kan masih underage ya, underage masih labil. Jadi menurutku kalau dulu itu untuk menjaga mental tuh biasanya aku nonton video YouTube. YouTube-nya tuh tentang apa namanya karate juga. Oh, jadi karate. jadi sebelum kita tanding aku selalu nonton video karate dari atlet-atlet dunia. Oh, itu Jadi kayak dia antara bisa menghibur diri, bisa nenangin emosi, kita juga bisa belajar dari situ sebelum kita bertanding. Yes. Nah, kalau sekarang aku lebih ke apa ya, sebelum bertanding itu harus benar-benar tenang dulu. Jadi biasanya dengerin musik, Wow. gitu, dengerin musik, terus kalau bisa tidur ya tidur, gitu. Jadi benar-benar sebelum bertanding itu kondisi fisik dan mental tuh benar-benar tenang. Harus dijaga ya. Nah, biar nggak down. Soalnya kalau kita semakin mikir tuh nanti kita semakin apa namanya? Terpressure gitu. Ya, ada pressure, ada overthinking rasa juga takut itu. gitu. Itu benar-benar bikin menghambat saat bertanding untuk mengeluarkan serangan itu sangat-sangat Waduh. sulit. Wah, benar, Gitu. benar. Wah, benar. Berarti Kak Yusuf sebelum bertanding itu nggak lihat kayak musuhnya dulu atau gimana? Biasanya nih ya, kalau aku kan dulu ikut waktu sekolah, Iya. sekolah aku ikut. Iya. Pernah ikut tanding juga. Nah, habis itu kayak ngelihat dulu kan musuhnya itu ini gitu. Iya. Terus akhirnya kayak ngerasa terpressure juga, akhirnya ngerasa Oh, overthinking juga. Kalau gitu. masalah musuhnya biasanya ada bakan tuh, udah dikasih bakan. Nah, kalau dulu aku lihat bakan itu biasanya mikir banget ini siapa ya? Kan sekarang belum tahu. Iya. Nah, kalau sekarang kan semakin lama kan pasti punya pengalaman. Jadi aku tahu anak ini mainnya seperti apa. Itu aku cari info dulu. Cuman nggak aku jadiin beban. Tuh. Oh, Cuman cari infonya tuh untuk tahu dia itu Cara mainnya serangannya, ya? cara mainnya gimana, serangannya gimana, jadi bisa antisipasi kita tuh. Wih. Jadi selebihnya nggak bikin beban otak juga. Soalnya bener-bener kalau bikin beban, waduh, nggak ada pikiran sama sekali saat bertanding. Iya, benar Iya. banget Kak. Wow. Lalu dari kakak ini pernah nggak? Maksudnya waktu karate pernah cedera fisik yang paling parah gitu? Kalau cedera itu barusan bulan Agustus kemarin. Aku bertanding di Jember. Heeh. Nah itu kalau mata aku ketendang sampai pendarahan di mata. Iya, pendarahan di mata itu akhirnya Sebelah kiri. Iya, start medis, dicek, alhamdulillahnya nggak kena bola mata. Iya, bola mata yang hitam ini loh, nggak kena itu. Nah, jadi dikasih waktu sebentar, kalau siap tanding lagi. Nah, saat itu aku milih tanding lagi. Nah, itu kena tendangan. Iya, kena tendang. Wih, Kena tendang. ke mata guys, kena mata gini. Terus itu selisihnya berapa menit? Kalau selisihnya aku nggak ngitung ya. Itu soalnya lumayan lama, mungkin 10 menitan itu jedanya. Akhirnya aku memutusin buat tanding lagi. Akhirnya alhamdulillah dapat kemenangan. Soalnya posisinya itu saat itu aku lagi leading, lagi unggul. Jadi musuhnya emosi gitu. Nah, akhirnya tendang. Iya. Dan untungnya nggak kena yang hitam, bola mata yang hitam ini. Iya. Kalau kena itu bisa persentase untuk kebutaan itu besar. Bahaya. Ngeri juga ya. Juga ya sebenarnya. Emang ada apa ya namanya kayak Itu dia, apa itu? resiko. Iya, benar, Resikonya ada resikonya. ada sendiri. Wow. Aku mau tanya tentang cara manajemen waktu dari kakak ikut perlombaan atau dari karate semacam ekstra gitu. Bagaimana kak? Oke. Ini manajemen waktu sekarang apa mulai dari Mulai dulu? dulu sampai sekarang kak. Iya. Mulai dulu. Iya. Oke, dari kalau saat sekolah kan cara manajemennya pasti beda sama saat kuliah. Jadi sama sekolah kan kita jam 7 sampai jam 3 misalkan ya, itu kan pasti sekolah. Iya, iya. Nah, itu pasti sekolah.
setelah sekolah itu biasanya les. Pasti aku dari dulu kan selalu les gitu. Dari entah itu les private atau les di bimbingan belajar. Itu pasti les. Jadi les habis itu latihan. Jadi bisa apa namanya? Wow. Bisa Sangat ditukar juga. Oh, Jadi gitu. habis Iya. sekolah bisa aja latihan dulu baru les bisa. Jadi seperti itu. Nah, dan dulu aku juga saat SMP itu aku jadi duta literasi. Wih. Duta literasi SMP Negeri 12. Aku. Wow, memang selain berprestasi di bidang olahraga, juga ikut kayak kedutaan Ya. gitu ya. Wow. Jadi dulu saat SMP itu pertama kali aku ikut perdutaan. Nah, jadi saat itu aku nggak tahu ya, aku dipilih tuh aku nggak tahu. Padahal dulu aku jarang ke perpustakaan. ini gimana yang milih ini? tuh pengurus perpustakaannya. Jadi kok pas itu bisa? Maksudnya? saat itu pas aku inget banget pas itu pelajaran matematika. Ya, ya. Aku kan dulu agak kesusahan matematika. Iya. Tiba-tiba si apa namanya anak yang biasanya di perpustakaan itu manggil aku. Dipanggil sama pengurus perpustakaan. Nah, akhirnya saya ke sana Ya, izin. oh, iya. Ke sana akhirnya tiba-tiba disuruh gini, "Mas, minta tolong jadi duta literasi ya, Mas. Nanti saya pasangkan sama adik kelas gitu. Wih. Adik kelas sampean gitu." Waduh, aku awalnya apa ya, kayak nggak yakin kan, aku jarang di perpus gitu. Aku jarang ke perpus. Jarang ke perpus, Terus ternyata. tiba-tiba ditawarin jadi duta literasi. Nah, akhirnya tapi aku inget sama perkataan orang tua kan, apapun itu selagi positif ikutin aja gitu. Akhirnya ya udah, hitung-hitung pengalaman baru. Iya. Bahas sobat berminat. Akhirnya saat itu ya dikasih program kerja atau apa akhirnya. Oh, iya. Ada program juga. Iya, ada program kerja kan. Waduh. Karena pas itu persiapan buat perlombaan duta literasi se-Kota Surabaya. Wow, Gitu. pantesan dipilih, langsung dikasih Iya. program. Setelah itu persiapan lomba dan lain-lain, akhirnya saat lomba itu kan jurinya datang. Iya. Itu gak tahu ya. Ada. Jurinya tuh kayak sangat kepo banget gitu. Oh. Wow. Jadi sangat ngasih pertanyaan sangat banyak sekali. Wow. Tapi untungnya aku bisa jawab semua. Alhamdulillah. Keren. Akhirnya saat pengumuman, akhirnya SMP 12 juara 1. Aku sebenarnya ya juga kaget gitu. Kok bisa juara 1 ya kan? Gitu aku pun heran gitu. Dia bingung juga. Aku juga Kok bingung. bisa juara. Nah, setelah dapat juara 1 duta literasi se-Kota Surabaya saat itu tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Oh, itu Wow. SMP 2018. Itu setelah itu mulai banyak sekolah-sekolah lain tuh ke SMP 12 buat apa ya, studi banding perpustakaannya gitu. Waduh. Wah, keren ya. Keren. Dari awal mulanya tuh sebenarnya Iya. nggak sering ke perpustakaan, Iya. tiba-tiba jadi duta literasi. Iya, wah. Iya, Dipilih. itu jadi bener-bener plot twist gitu, nggak ada di rencanaku Nggak sebelumnya. ketebak ya. Iya, karena dulu tujuan hidupku itu rencananya kan untuk olahraga gitu. Ternyata Karate Itu. iya makanya. Terselubung. Waduh. bakat menjadi duta. Iya. Iya, akhirnya saat SMA aku akhirnya kepilih jadi duta SMA juga. SMA saya itu daftar itu. Ikut lagi. dipilih juga. Oh, dipilih, Dipilih langsung juga. dipilih. Jadi duta SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Pas itu persiapan buat ikut duta SMA itu SMA Award. Emang- SMA Award. Oh, Kalau tahu SMA wow, Award. SMA Award. Nah, itu untuk persiapan itu. Wih, keren. Soalnya dulu SMA Award gak ada cabang karate, Oh, nggak nggak ada, ada. nggak ada perlombaan karate. Oh, nggak ada. Makanya saat itu aku dipilih buat itu duta SMA itu. Duta SMA. Tuh. Wow, terus itu perlombaannya gimana? Persiapan. Oh, Kalau perlombaannya, persiapannya ya. tuh jujur aja hamin seminggu. Wih, Itu bener-bener Hamin aku seminggu langsung. mendadak banget. mendidik dan mendadak sejak Iya. dini. Jadi gini, aku dari dulu SD SMP ku itu jadi manajemennya yang pasti itu sekolah, les, latihan. Nah, saat aku udah dipilih jadi duta dan lain, otomatis jadi terombak lagi gitu. Oh, wih. Wow. Gitu. Jadi di sela-selanya itu bisa dibuat untuk rapat proker, terus di sela-sela itu bisa untuk persiapan apapun. Jadi bener-bener
dari dulu literally sangat-sangat padat banget. Wow. Sampai keterusan sampai sekarang. Ih. Akhirnya saat SMA juga gitu. Mm-mm. Awal mula aku ikut akan di fakultasku namanya dulu Cak Ning FIKK. Oh, ada caranya gitu Cak ya? Ning. Ya, FIKK. jadi duta fakultas. Duta fakultas Wih, yang mana? ternyata FIKK. di duta fakultas FIKK juga. Ya, jadi pas itu pas dulu kan PKKMB, habis PKKMB itu kan mulai mata kuliah biasa. Iya. Nah, itu tiba-tiba aku ditawarin sama Pak Guyuban Cak Ning FIKK untuk ikut Wih. daftar. Wow. Jadi Langsung aku ditawarin. dari dulu itu aku nggak pernah ada planning untuk jadi duta-duta. Wow. Pasti kalau aku ikut pasti dipilih. Wih, keren. Gitu. Wih. Disuruh ikut, Keren disuruh banget, ikut. sobat. Wih. Jadi saat itu aku pun sebenarnya nggak ada persiapan juga ya. Aku ikut duta duta Cak Ning FIKK pasti namanya Cak Ning FIKK. Akhirnya alhamdulillah jadi winner di sana dan akhirnya harus di Putra Putri UNESA. Oh. Perjalanan yang panjang ya. Dari Kak Yusuf. Iya. Ternyata dari SMP guys, beliau ini. Ya, Nah, jadi itu duta. saat kuliah Mm-mm. jadi keterusan karena dari SD SMP SMA kan aku terbiasa Produktif. jadwal yang padat. Iya. Iya. Jadi aku saat kuliah sekali nganggur gabut itu kayak rasanya gimana gitu. Rasanya kayak Kurang aduh, banget. Iya, kayak ngapain ya? aku mau ya. ngapain? Banget Aku gitu. ini mau ngapain ya? Bingung aku. Relate. Sama Relate. bingung. Iya. Apalagi Gitu. nanti kalau liburan. Iya, Kan? tapi aku kalau liburan biasanya kerja sih, kerja. Oh, iya. Ya yang melatih basket itu. Oh, Iya. wow. Melatih basket. Luar biasa. Jadi bener-bener kalau kuliah itu kuliah, latihan, terus ngelatih, terus kalau ada rapat gitu ikut. Oh, iya. Apa? Luar biasa. Memang ya produktif sekali ya, bintang Kak tamu Yusuf. kita. Iya. Wow. Nah, lalu nih, aku mau tanya dari Kak Yusuf, selain karate, ada nggak cabang favorit olahraga yang lain? Cabang favorit sebenarnya dulu sebelum karate itu sebenarnya aku suka banget sepak bola. Oh. Tapi nggak dibolehin sama orang tua. Kenapa ini? Karena orang tua itu kan aku anak laki-laki pertama ya. Oh. Laki-laki pertama itu kayak Iya. terkesan dieman. Oh, dieman. Disayang banget Oh, gitu loh. disayang. Iya. Nah, banget sih. Bukan manja kayak sayang banget Kayak kalau misal anak cedera, kesayangan, anak cedera atau kesayangan. apa-apa itu kan Oh. juga pengaruh juga kan Iya. ke masa depan juga pengaruh juga. Nah, sebenarnya kalau ngomongin cabang favorit sekarang sebenarnya sepak bola sama basket. Iya. Selain karate, Oh. basket gitu. Soalnya basket aku juga bergelut di bidang itu dan sepak bola aku sangat-sangat suka sepak bola juga ngikutin sepak bola. Jadi dua-duanya itu cabang Cabang olahraga. Wih. olahraga favorit aku selain karate. Memang ya dari kecil ini udah terlatih untuk menjadi atlet ya. Iya. Atlet ya. So- Wow, atlet. Juga ini. Soalnya dari keluarga juga atlet semua. Oh iya. Jadi anak pertama Oh ternyata. anak pertama itu kakakku yang pertama itu dulu ikut badminton. Oh, badminton. Kakak kedua ikut volley. Terus aku karate. Terus adikku sekarang sepak bola. Oh. Wih, Kalau adikku beda-beda ya. Kalau adikku dibolehin sepak bola karena emang dia niat banget untuk sepak bola, apalagi anak terakhir ya. Anak terakhir pasti Dituruti. Dituruti. Iya, dituruti. Dituruti pasti nih. betul. Bener. Dan kan dari kakak ipar juga kan udah punya kakak ipar itu Oh, juga iya. atlet semua. Atlet basket Atlet. sama atlet karate juga. Wow. bener-bener- Atlet basket sama atlet. Atlet karate juga. Wih. Oh, apa jangan-jangan kakak terikuti termotivasi dari itu apa? Oh, kalau dulu itu kalau kakak ipar itu ketemunya pas privat. Oh, Privat. Soalnya satu perguruan. Satu perguruan. Oh, dari situ ya. Ya. Jadi benar-benar lingkup olahragawan semua. Olahragaan semua. Iya. Wow. Pengalamannya nih, mungkin dari karate ada nggak lain-lain terstruktur nggak harus karate atau badminton atau volley? Olahraga yang lain. Dari dari badminton dulu ya, Iya, dulu. boleh. yang awal aku jelasin tadi badminton dulu. Jadi badminton dulu aku ikut di klub Telkom sini. Oh, Telkom. Jadi Oh. Telkom ini loh. Oh. Nah, Telkom deket Oh, ada. deket Saketintang loh. Oh. Ya, itu dulu ada klub, tapi aku nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Soalnya udah lama banget. Dulu aku kelas 2 sampai kelas 4 awal itu aku masih ikut, akhirnya aku keluar. Itu dulu aku bulu tangkis sebenarnya sama pelatihnya itu bilang aku ini ada potensi. Jadi hampir semua olahraga yang aku ikutin kebanyakan pelatih itu bilang aku ini berpotensi gitu.
emang berbakat di bidang olahraga ya. Iya benar. Jadi badminton aku ikut, tapi aku saat itu mungkin jenuh soalnya latihan fisiknya sangat-sangat keras banget. Wow. Ya sangat-sangat keras banget. Akhirnya aku keluar. Keluar dari badminton? Keluar. Keluar. Tapi kalau masalah skill badminton masih ada lah sampai sekarang. Iya dong, anak olahragaan. banget. Nah, setelah badminton itu volley. Saat SD itu volley. Nah, volley. dulu sebenarnya nggak suka volley karena dulu aku kalau lihat kakakku main volley aku nggak mau ikut. Kenapa? Nggak mau, soalnya aku nggak suka nunggu gitu loh. Kan pasti nunggunya lama tuh. Nonton kan nunggunya lama. Sampai selesai apalagi kalau 5 set volley. Iya. Tapi lama-lama kok aku lihatnya kok seru juga ya gitu. Akhirnya aku ikut, Tertarik didaftarin ya? klub, ya daftarin klub yang sama kakakku. Akhirnya aku ikut badminton, volley. Akhirnya aku sampai jadi tim dari Kecamatan Tegalsari. Wih. Nah, Surabaya. Jadi pas itu ada iya. Porseni, Porseni itu kan tingkat kota Surabaya. Nah, aku mewakili Kecamatan Tegalsari sama teman-temanku itu SD. Pas itu, jadi pengalamanku pas itu aku jadi apa ya? Jadi kapten pas itu, jadi kapten. Wih. Jadi kapten. Wih. Jadi kapten. Nah, saat itu aku bisa bawa timku jadi juara 1. Padahal kalau dari segi fisik temen aku sama temenku itu nggak terlalu tinggi. Dan Iya. pas final, sebenarnya nggak pas final, hampir semua musuhku itu tingginya tinggi banget. Apalagi dari Kecamatan Semampir pas itu, dia nyemes keras banget. Cuman karena dari pelatihku itu dilatih passing terus, pertahanan yang solid banget. Akhirnya kita meskipun sekeras apapun kita tetap bisa counter itu. Akhirnya pas itu juara 1 tingkat Surabaya volley mewakili Kecamatan Tegalsari. Setelah volley SMP basket. Itu aku basket karena pas itu basket emang sangat-sangat populer ya di SMP. Akhirnya aku ikut juga. Nah, sama saat pelatihku juga kayak istilahnya apa ya? Kadang-kadang aku itu bisa masuk tim inti. Kan saat itu juga aku lagi fokus karate kan, tapi aku nggak terlalu bisa bagi waktuku untuk basket, jadi aku ya secukupnya aja gitu untuk basket. Cuman ya itu tetap masih dilihat sebagai anak berpotensi di bidang basket. Berbakat gitu ya. Lagi. Iya. Dan olahraga nih terutama nih. Iya. Mungkin dari yang lain selain basket, mungkin cabang olahraga yang tidak terkenal pernah nggak jadi? Atau mungkin enak latih atau bagaimana ini? Nyobain gitu. Iya, nyobain. Kalau nyobain tuh banyak ya pernah softball pernah. Wow. Terus apa lagi ya? Golf pernah nyoba di UNESA ini. Coba. Terus apa lagi ya? Berkuda Belum nyoba. Oh, belum. Iya, Belum. Oke. Next berkuda. Coba Ya, Kita insyaallah. tunggu. Dan kali ini kita akan tanya-tanya, mengulik mengenai kedutaan dari Kak Yusuf. Benar banget sobat terminal nih. Bagaimana nih pengalamannya jadi duta nih Kak? Jadi pekerjaan saat SMA sama saat kuliah. Jadi dimulai dari Cakni FIKK dulu. Jadi saat itu aku disuruh daftar, tapi aku nggak merasa daftar, tapi kok tiba-tiba namaku udah ada. Jadi didaftarin. Iya. Daftarin, akhirnya aku ikut rangkaiannya dari tes tulis, dari tes wawancara, terus karantina saat itu. Cuman herannya aku pas itu kan nggak ikut karantina karena aku tabrakan sama pertandingan saat itu. Pertandingan karate. Iya, pertandingan karate saat itu aku di Magelang. Di Magelang. Jadi jauh banget. Jadi saat itu aku nggak ikut karantina. Saat aku pulang dari Magelang itu langsung ikut grand final. Wow. Nah itu kan aku benar-benar minim persiapan. Jadi aku tiba-tiba banget di grand final, langsung grand final. Wow. Karena yang ikut karantina pasti masuk grand final gitu loh. Jadi seleksinya itu di awal. Jadi seleksinya itu di awal itu tes tulis, tes wawancara, terus tes catwalk, terus tes
speech juga saat itu aku lolos akhirnya jadi jadi finalis. Jadi finalis saat itu. Jadi yang jadi finalis itu nanti lanjut ke karantina sampai grand final. Nah saat itu aku nggak mengikuti karantina sama sekali. Jadi aku dari pulang dari Magelang langsung prepare buat grand final. Jadi aku bener-bener kan saat itu dikasih tema tentang untuk speech saat grand final. Itu aku nyiapin speechnya hampir 1 jam grand final. Gada banget nih sobat kriminal. Cepat Speechnya itu tentang Society 5.0 dalam segi olahraga. Gitu. Segi olahraga lagi. Bener-bener aku hampir 1 jam, temen-temenku udah pesan aku datang itu udah pada nyiapin semua. Aku baru lihat di Google pas itu ChatGPT tentang Society Society 5.0. Jadi aku baca bentar sih. Udah ada pandangan lah. Jadi aku benar-benar nggak bikin teks. Jadi aku benar-benar improvisasi saat itu. Wow, keren banget improvisasi, keren banget nih. Dengan pengalaman olahraganya yang dari SD emang nggak diganggukan lagi ya. Luar biasa teman-teman. Jadi saat itu aku speech. Oke, akhirnya aku lanjut di sesi Q&A. Jadi ditanyain sama juri. Saat itu aku jawab, akhirnya disitulah pengumuman. Nah, dan pengumuman aku sebenarnya nggak feeling untuk jadi winner. Nah, itu aku kayak aku paling mentok berbakat gitu ya. Mentok aku berbakat. Nah, saat pengumuman awarding, ternyata nama aku nggak dipanggil. Karena kan yang pasti yang semakin juaranya satu dari kan semakin paling belakang. Iya, benar. Saat itu aku nunggu. Kok aku nggak nggak dipanggil. Lah kok ternyata aku masuk top 3 akhirnya. Saat itu pengumuman dan akhirnya aku winner. Aku bener-bener apa ya? Iya, expect banget. Bener-bener di luar rencana aku banget. Setelah itu winner Cakning FIKK akhirnya lanjut ke Putra Putri Indonesia sebagai Secepat itu langsung dipromosikan. Bener-bener habis winner besoknya langsung masuk grup Putra Putri FIKK untuk persiapan besoknya. Besoknya. Astagfirullah. Besoknya. Wow. Jadi setelah itu aku di Putra Putri akhirnya ikut rangkaian rangkaian karantina. Nah saat Putra Putri aku full ngikutin semua rangkaiannya. Karena saat itu nggak ada tabrakan pertandingan sama sekali. Ya untungnya itu akhirnya ikut rangkaian karantina akhirnya sampai grand final dan akhirnya ini sesuai ekspektasiku karena ekspektasiku cuma sebagai putra berbakat aja. Akhirnya aku jadi putra berbakat dari Indonesia tahun 2020. Keren banget dari Kak Yusuf. Nah, mungkin dari Kak Yusuf nih selain ikut duta, ada nggak kakak itu ikut organisasi mahasiswa yang lain? Kalau organisasi aku masih belum ada minat ya. Belum ada minat seperti HMP, seperti BEM aku belum ada. Karena aku pernah konsultasi ke kakak tingkatku. Soalnya aku saat PKKMB itu langsung ditawarin banyak banget. Jadi saya kan koor tahu koor yang biasanya sport itu. Nah aku ditawarin jadi ketua koor. Soalnya pas PKKMB aku jadi leader saat lomba yel-yel. Waduh. Antar jurusan itu ditandain. Iya langsung ditandain. Padahal aku itu cuma inisiatif aja. Karena teman-teman itu nggak ada yang mau ngajuin jadi leader itu loh. Jadi ketua yang mimpin. Padahal aku nggak ada pengalaman sekali jadi capul. Namanya capul. Capul. Nah, Apa itu capul? Jadi kayak kalau misal ada pertandingan seperti kayak basket, sepak bola dan lain-lain yang mimpin koreonya, yang mimpin lagu-lagunya itu namanya capul. Itu aku ditawarin jadi itu ketua koor. Nah terus abis itu aku diajak gabung ke HMP langsung sama ketua HMP-nya saat itu. Terus aku diajak ikut BEM juga, BEM FIKK juga. Nah terus akhirnya ini ditawarin jadi Cakning FIKK. Nah akhirnya konsultasi ke katingku yang udah semester akhir kan. Aku tanya, Mbak ini aku ditawarin 4. Ini gitu ambillah. Ditawarin langsung berapa? Langsung 4 ormawa bayangin. Better dipilih yang mana ya Mbak?
akhirnya dia bilang wis ikut Cak Nevika aja soalnya nggak terlalu terikat apalagi kamu kan kerja loh. Nah itu akhirnya aku mutusin ikut ini, semuanya ini tak aku tolak. Ih, gimana? Nolaknya tuh gimana? Nolaknya ini gimana nih? Soalnya enggak, aku sebenarnya enggak nolak sih, cuman aku dibantu sama katingku itu tadi. Soalnya katingku di FIKK itu lumayan berpengaruh di sana. Jadi otomatis ketua-ketua ini semua nurut sama dia gitu. Jadi secara langsung aku punya orang dalam gitu. Wih, orang dalam. Orang dalam ya. Iya, akhirnya aku ikut Cani FIKK itu, tapi alhamdulillah ya nggak terlalu terikat, jadi aku bisa ngikutin kegiatan yang lain. Wih, emang keren banget ya. Iya benar. Perjalanannya yang cukup panjang. Kok panjang dan terstruktur sekali nih teman-teman. Dan banyak kejadian di luar dugaan. Iya. Seperti duta-duta itu tadi, Ya. duta SMP, duta literasi, terus duta SMA. Tiba-tiba jadi Cak Ning. Cak Caning. Wah, langsung. Wow. Keren banget. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen games. Yang Nah. mana nanti nih Kak Yusuf ada gambar di sini, kita tampilin editor. Teng teng teng. Nah, di situ. Yang pertama, games yang pertama. Iya, nah ini clue-nya negara asal nggak? Negara apa? Dari karate nih. Oh. Jepang. Nah, Ya. benar. Jepang. Wih, luar biasa. Nah, kalau yang ini, Yang kedua ini. gimana? Gak usah Ini, kita tingkatan. kasih. Gak usah kita. Kalau ini dan 1 sampai sekian namanya dan. Sabu hitam namanya iya. dan. Ya Oke. benar, sabu hitam. Sabu hitam. Gila. Oke, next. Nah, ini. Nah ini, Dari kakak nih, tahu nggak tebak ini? Kira-kira apa? Ya, kira-kira apa nih Kira-kira kak? apa? Yang mungkin belum kakak. Nggak kita kasih Ya. dulu. Oke, yang sebelah kiri itu teknik tendangan di karate. Aduh. Oke. Apa ini? Cluenya Karate. Terus Iya. ini anak Film. Karate Kids. Wah, Oke, benar Karate banget. Kids. Nah, ini. Ini waktu pertandingan. Oh, pertandingan. Kumi. Kumite. Ya. Nah, kumite. Ini teh. Nah. Kalau ini, Nah, ini. kayak Apa ini cluenya apa ya cluenya ini? apa ya? Kayak Organisasi kah? di bawah Bukan. naungan apa karate itu? Ya, di bawah naungan maksudnya. Oh, federasi. Iya, federasi. Oh, Forky. Nah, bener banget. Wih, seru cuy. Kok kakaknya ini kantor juga nih. Tahu paham banget. Emang ya. udah nggak diragukan Iya, berapa tahun udah. ini Iya. jadi atlet. Nah, ini organisasinya. Organisasi, salah satu organisasi Masuk. karate. Iya. KA. Oh, Inkai. Nah, Inkai. keren. Nah, Oh, ini. ini kata kerjanya dalam bahasa Inggris. Kata kerja. Yang terakhir, Aduh, apa ini kak? Kata kerja plus jo. Ayo, Apa kan dari cluenya? tempat. tempat. Kata kerja. Enggak, kata kerjanya nih dalam bahasa Inggris gitu. Iya. Nah, clue-nya nanti Kata kerja dalam bahasa Inggris. hasilnya Oh. tempat. Sebuah tempat. Dojo. Ya. Wih, keren dari Kak Yusuf. Semuanya bisa dijawab ya. Wih, keren banget nih. Banget. oke. Gimana? Apa kurang susah Nah, guys? apa ditambah lagi nih gamenya? Iya, Oh, nggak usah. mau ditambah lagi. Soalnya semuanya bisa dijawab Iya, dijawab ya. nih sama Makan masih pagi juga ya. Iya, masih pagi. Masih pagi, masih fokus, Ya. bro. Itu tadi ya Sobat Terminal gamesnya. Nah, kita akan tanya-tanya lagi nih ke Kak Yusuf. Tadi kan Kak Yusuf ini sering banget ikut perlombaan gitu ya. Ya. Udah berapa nih Kak medalinya, pialanya? Aduh, Wow. untuk medali nggak bisa dihitung ya. Dari mana-mana ya? Dari volley ada. Iya, volley ada, volley ada. Karate yang banyak ya. Yang paling banyak karate itu. Jadi terus apalagi ketambahan piala-piala dapat winner Cak Nevia kan dapat piala lagi. Iya, Putra Putri Terus Unesa. Putra Putri Unesa dapat trofi lagi. Wih. Jadi kayak aduh, tak taruh mana lagi ya gitu. 5 lemari? Ada ya 5 lemari. Ya kalau pengen dibuat gitu bisa sih.
Wow. Cuman masih belum sempet aja. Wow. Dan Betul. sekarang kita mungkin mau tanya ya, mungkin ada nggak sih kayak pertandingan atau perlombaan yang terdekat Nah, yang bakal diikutin sama Kak Yusuf? Oke, sebenarnya yang terdekat itu ada UNESA Cup nanti di tanggal 26 Wow, 26 Desember. Ya, itu ada UNESA Cup, tapi aku jadi panitia juga. Oh. Jadi panitia, jadi prioritasnya nggak terlalu untuk mengikuti. Jadi lebih ke kepanitiaan. Kepanitiaannya. Tapi kalau misal ada kesempatan untuk ikut di kelasnya, boleh ikut gitu. Oh, berarti tuh nggak ada kayak batasan Apa? itu kayak misalkan kan kakak sebagai panitia, nah terus ada yang daftar kan. Kalau Ya. misalkan yang daftar itu udah banyak, kakak bakalan masih ikut atau gimana? Kalau biasanya itu aku kalau ikut yang antar mahasiswa itu biasanya nggak terlalu banyak gitu. Karena nggak semua orang kan juga kuliah juga kan, nggak semua orang kuliah, jadi cenderung lebih dikit kalau antar mahasiswa. Iya. Jadi sebenarnya kalau saat jadi panitia terus mau ikut pertandingan sebenarnya boleh, cuman asal nggak mengganggu job desk. Job Oke, desk aja. berarti nanti Nah, fokusnya ke nanti kepanitiaan dulu ya. ya nanti aku ada fokus lagi nanti tahun depan itu pertandingan Pomprov Jatim. Pomprov Jatim, Pomprov Jatim. Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ya. Jadi kalau dulu pelajar namanya Poprov ya, pekan olahraga pelajar. Kalau mahasiswa pekan olahraga Pomprov. mahasiswa. Ya. Oh. Jadi sebenarnya ini breakdown dari PON. Kan kalau PON kan pekan olahraga nasional itu sangat bergengsi banget. Nah, di tingkat mahasiswa itu namanya Pomprov itu. Pomprov. Ya, jadi itu breakdownnya, breakdown dari Provinsinya dari PON, ya. dari Wow. mahasiswa itu. Jadi sekarang masih persiapannya itu masih di persiapan umum sih, jadi kayak ningkatin massa otot, hipertrofi gitu. Nanti kalau udah mendekati baru ada persiapan khusus. Hah, Tuh. gimana tuh Persiapan khususnya nanti latihan, misal latihan beban atau latihan apa itu nanti dicampur dengan teknik-teknik di karate. Wow. Itu persiapan khusus. Jadi kalau persiapan umum itu pure kita benar-benar ningkatin massa otot, terus ningkatin fleksibilitas, ningkatin agility. Contohnya, langsung kita tanya kan olahraga Contohnya langsung. kalau misal ningkatin power bisa nge-gym, angkat beban gitu. Kalau agility bisa kayak shuttle run, terus apa namanya? Ya lari shuttle run, terus zigzag cone dan masih banyak lagi. Terus kalau apa namanya flexibility itu bisa kayak split atau stretching dan lain-lain. Wow. Jadi banyak banget. Jadi aku tahu semuanya ini karena saya masuk di pendidikan pelatihan olahraga ini. Jadi bener-bener tahu banget. Sekalian Gitu. promosi Iya. prodinya ya, jurusannya ya. Iya, jadi prodi. bener-bener kalau ingin jadi pelatih bener-bener expertnya di PKO ini. Ya, bener, PKO UNESA, bukan yang lain. Iya. Jadi Bener banget. di samping kita punya pengalaman menjadi atlet, juga pengalaman nanti kedepannya untuk saat jadi coach itu jadi ada gitu loh. Jadi ada pengalaman di Ada situ. pengalaman jadi Ya. coach itu tadi. Nah, jadi sekarang aku masih baik lagi ya di persiapan, sekarang masih di persiapan umum. Jadi semoga aja nanti Pomprov bisa mendapat hasil yang maksimal karena mewakili UNESA. Wih, amin. Nah, dari Banget kakak ya. ini harapannya apa nih untuk teman-teman agar bisa ikut karate? Ya, terutama di perlombaan tadi ya, Nah, di perlombaan nah, Karate Ika. Cup bulan Desember. Ya, kalau UNESA Cup Mm-mm. rajin-rajin nonton di IG-nya itu Yes. sekarang, sampai sekarang IG-nya. masih update ya, jadi bisa join UNESA Cup, UNESA Rector Cup 2 tahun 2024 tanggal 26 sampai 29 Desember tahun Wow, 2024. 4 hari ya? Itu lokasinya di Geraha UNESA. Geraha UNESA yang biasanya ditempatin Iya, buat wisuda. Ya, itu luas banget. Wow, keren banget. Dan mungkin harapan atau target yang ingin dicapai Oke. ke depannya gitu kan. Iya, gimana? Kalau Selain Pomprov tadi. Iya. Kalau- Pon kan? Kalau target itu sebenarnya ingin bisa ikut PON. Bisa PON. ikut PON, Iya. iya. Amin, amin, ya, amin. Sebenarnya Kita bisa ikut doakan. PON karena sebenarnya ini aku cerita dikit ya. Ya, boleh. Sebenarnya aku sekarang masih masa punishment Manis nih. Apa itu, Kak? dari federasi karena aku lagi di fase pindah
Perguruan. Jadi saat pindah perguruan nanti kita nggak boleh mengikuti kejuaraan resmi kayak Porprov, PON, terus dan lain-lain. Pokoknya yang resmi dari federasi itu nggak bisa. Kejurnas itu nggak bisa ikut. Itu berapa itu? 2 tahun. Jadi aku, Pak Desonnya 2 tahun. jadi aku absen kejuaraan resmi itu dari tahun 2023. Wow. Jadi aku pindahnya 2023 dan besok ini tahun 2025 itu aku udah bisa main. Makanya aku sekarang mau comeback. Wih, Nah, kita tunggu comeback dari Kak Yusuf ya. Insyaallah. Jadi selama punishment aku masih diperbolehkan untuk ikut tandingan, tapi pertandingan open biasa. Jadi kayak antar mahasiswa gitu, kayak open yang lain. Jadi yang bukan yang resmi dari federasi gitu. Wow. Masih boleh. Jadi selain buat untuk menjaga maintain pengalaman juga, maintain saat tanding ya. Bener banget. Aku banyak-banyak ikut itu Iya, biar nggak iya. kaget saat comeback nanti. Apalagi musuh-musuhnya itu kayak Iya. Jadi makin jadi lengah dikit tuh musuhnya kayak loh kok udah gini. iya. Jadi aku dulu itu sebenarnya naik turun ya. Aku dulu awal-awal naik itu saat SMP itu aku lolos ODSN sampai tingkat nasional. Jadi itu teman-temanku yang ikut ODSN sekarang udah ikut PON, udah masuk timnas. Jadi aku bener-bener kayak berpikir gini, aduh teman-temanku dulu mestinya kita dulu masih setara, sekarang mereka udah pada melejit ya. semua. Iya, jadi aku bener-bener ingin comeback gitu loh. Yes, Tapi- kita tunggu ya tapi comeback ya, dari Kak Yusuf. Tapi ya gitu, comeback itu sangat-sangat susah banget. Ya, Sekelas pemain profesional sepak bola dan lain untuk comeback itu cara yang bisa sama seperti masa prime-nya dulu. Wah, Itu Ya. dia. masa prime. Susah Itu. banget sih. Beneran susah. Jadi sebenarnya kan aku naiknya pas SMP sekitar tahun 2018 2019 itu aku mulai naik seret. Akhirnya saat 2020 itu sebenarnya udah mulai banyak jadwal untuk tanding, banyak target. Tapi dipatahkan oleh pandemi Covid. Covid, Oh iya, bener. Di situ aku mulai turun lagi. Oh. Jadi tahun 2020, 2021, 2022 awal. Akhirnya aku 2022 mulai comeback lagi. Aku akhirnya bisa tembus sampai juara 3 kejurnas. Wih. Seleknas nasional 4G itu. Wih, di mana Juara itu 3 waktu itu? Di Padang. Wih, di Padang. Pas itu di Padang. Jawa. Iya, di Padang pas itu. Terus saat itu 2022, akhirnya 2023 ada masalah-masalah di perguruan, akhirnya aku pindah ya. Akhirnya turun lagi. Iya. Jadi bener-bener naik turun dulu itu. Benar sih. Bener. Jaga ininya konsistensi Iya, dan konsistennya. badannya, fisiknya supaya tetap ini tuh susah sih. Ya sebenarnya selain dari konsisten dari segi fisik dan mental, tapi faktor-faktor lain juga pengaruh banget dari untuk mengaruhi konsistensi itu. Yes, benar Beneran. banget. Wow. Berarti planning ke depannya ini ke tingkat nasional. Ya, PON insya Allah. PON nasional. Tim PON. Amin, kita doain ya Kak Ya. Yusuf ini. Biar lolos Wow. di Ya, PON. amin. Ini dari aku ada sedikit pertanyaan nih. Bagi teman-teman nih yang mager, pesan Kak Yusuf bagaimana? Iya, apalagi Gen Z itu terkenal dengan Iya, Gen Z. generasi jompo mager. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Boleh dipaparkan dari Kak Yusuf? Oke. Kalau aku ngasih pesan, jujur sebenarnya banyak, bener banget Gen Z itu banyak yang mager, banyak yang Iya. mager olahraga. Betul. Benar. Pesennya satu aja, karena aku pernah nyoba cara metode yang lain tuh susah. Nah, aku biasanya berhasil ngajak temenku olahraga itu gini. Olahraga itu bisa investasi sampai masa depan, sampai tua. Wah. Jadi kalau kamu dari sekarang nggak olahraga, tuamu nanti bakal kesehatanmu bakal menurun gitu. Jadi bener-bener olahraga itu investasi yang sampai kalian meninggal gitu, long life. Karena bahkan olahraga selain menyehatkan badan, itu bisa mengurangi stres. Jadi kalau kalian stres, kalian olahraga, di situ pembuluh darah, saat olahraga kan pembuluh darah melebar. Di situ semakin lancar ke otak. Jadi benar. kalian yang stres bakal teralihkan oleh olahraga itu. Nah, setelah kalian, tapi aku kasih tips ini. Emang tipsnya awal nih. Tipsnya nih dari Kak Yusuf. pertama pasti kalian bakal males.
Iya. susah Males. konsisten. Cuman Mas. kalian dari dari diri kalian, saya itu harus punya target. Wah. Niat, misal kalian yang misal yang obesitas, itu pengen menguruskan badan, itu targetnya misal targetnya kurus. Kalau yang kurus ingin lebih berisi lagi, berarti targetnya untuk bulking, untuk berisi. Nah, di situ target kalian harus terus kalian pikirkan targetnya. Oh, kalau aku malas nanti aku nggak bisa nyampe ini nih, nyampein targetnya ini nih. Akhirnya di situ kita bisa keluar rasa untuk ingin berolahraga gitu. Yes. Nah, karena olahraga itu tidak bisa sekali 2 kali. Karena harus sangat konsisten untuk mencapai hasil. Karena setiap gen itu beda-beda, jujur. Iya. Jujur aku kadang kalau disuruh menasihati itu kadang agak susah juga karena setiap orang punya gen yang berbeda-beda. Benar. Ada yang ada yang olahraga seminggu nih, tapi udah ada kelihatan hasil. Ada. ada. Terus ada gen yang udah berbulan-bulan tapi nggak ada hasil, itu ada. Iya. Nah, itu kalian harus bisa menyesuaikan dengan kondisi fisik kalian masing-masing. Nah, itu balik lagi, sekeras apapun kita nasihatin, tapi kalau tidak ada inisiatif Iya. itu bakal sulit. Iya. Nah, itu pesen aja bagi yang mager olahraga, karena bagi anak-anak yang mager olahraga nanti di saat tua kalian akan makin jombo, nggak akan long life. Long life. Wow. Beda dengan anak olahraga. Kalau anak olahraga itu otot-ototnya terjaga sampai tua. Jadi kalian ingin pilih mana? Ingin hidup umur panjang atau umur yang pendek karena jarang olahraga. Wih, keren banget. Itu ya teman-teman, intinya olahraga. Ya. Intinya olahraga kalau mau hidup panjang. Ya, kalau Olahraga mau hidup apapun lebih lama. itu sangat penting, meskipun 30 menit 1 jam itu sangat udah cukup. Minimal 30 menit udah cukup banget. Oke, Kak Yusuf, terima kasih banyak Kak Yusuf. Banyak banget ya ilmu-ilmu kita tentang olahragaan tadi dari pengalamannya. Bagaimana tentang olahraga dari Yes. Kak Yusuf, banyak banget yang bermanfaat. Bener, dan olahraga itu dimulai dari hal kecil dulu ya Kak. Ya, betul. Dari Ya, hal kecil dari dari kalian. hal kecil, dari niatnya dulu. betul. Lihat sih terutama inisiatif mengikuti. Bener, Ya. karena kalau misalkan nggak ada niat ya gimana ya kan? Iya, nggak bisa. Kita nggak bisa inisiatif ya. Oke, Sobat Terminal, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Kak Yusuf. Dan yang terakhir kita mau ajak Kak Yusuf untuk tagline Radio Terminal Unesa buat penutup. Oke. Ya, aku mulai nih ya. Oke, yaps. Baik, Radio Terminal Unesa. Your education, entertainment, and music station. Bye.